Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Jenis padi unggul menjadi salah satu harapan kita untuk meningkatkan hasil panennya, sahabat. Pemilihan benih padi pastinya menjadi faktor krusial untuk kita membudidayakan tanaman padi agar padi yang kita tanam mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sampai saat ini, Kementerian Pertanian Indonesia terus mengembangkan berbagai macam varietas atau jenis padi unggul ya sahabat. Pengembangan ini dilakukan dengan tujuan agar kualitas dan kuantitas padi yang kita hasilkan nantinya akan terus meningkat seiringnya waktu, sehingga dapat mendukung program swadaya pangan pemerintah yang imbasnya dapat mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi kita para petani. Nah, berbagai jenis padi unggul yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian ini diharapkan terus meningkatkan hasil produktivitas kita ya sahabat, sehingga muncullah jenis-jenis padi unggul baru yang banyak hasilnya. Dan berikut ini saya informasikan beberapa varietas padi yang paling banyak hasilnya yang tengah dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, padi Inpari Sedeno. Varietas padi Inpari Sedeno atau biasa juga disebut dengan nama padi Deno ini merupakan varietas padi Inpari yang dikembangkan oleh BB Padi Kabupaten Subang ya sahabat. Selain padi Inpari 32 dan Inpari 42, padi Inpari Sedeno merupakan varietas padi Inpari yang paling banyak ditanam oleh para petani di Indonesia. Hal ini dikarenakan padi Inpari Sedeno mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang cukup kuat, sehingga memudahkan kita para petani dalam membudidayakan padi ini. Selain itu juga, rasa nasinya yang pulen dan masa tanam yang sedikit lincah yang hanya membutuhkan waktu 103 hari setelah tanam saja, yang membuat benih padi ini bisa menjadi pilihan kita untuk dibudidayakan. Nah, varietas padi Inpari Sedeno ini juga tahan terhadap hama warang batang coklat dan juga tahan terhadap penyakit hawar daun ya sahabat. Cara perawatan dan pemupukan padi Inpari Sedeno ini juga sama seperti perawatan dan pemupukan padi Jeherang ataupun padi pada umumnya. Namun penting untuk diketahui bahwa padi Inpari Sedeno ini juga memiliki beberapa kelemahan ya sahabat. Kelemahan padi Inpari Sedeno yang paling terasa adalah rentannya padi ini terkena penyakit blas. Selain itu, padi ini juga rentan terkena virus tungku atau kerdil padi. Nah, kedua kelemahan padi Inpari Sedeno inilah yang harus kita waspadai ketika menanam padi ini. Lalu benih padi yang kedua, benih padi M400. Padi M400 menjadi varietas baru padi unggul yang banyak mendapatkan perhatian dari para petani akhir-akhir ini ya sahabat. Padi M400 yang pertama kali dilepas pada tahun 2017-an ini langsung mendapatkan sambutan positif karena mampu menghasilkan 9,7 ton pada sawah seluas 1 hektar. Padi M400 yang dikembangkan oleh M Tani dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI ini berhasil mengembangkan padi M400 sehingga menjadi varietas padi unggul berdaya hasil tinggi. Nah, penamaan padi M400 diambil dari nama ketua HKTI yaitu Purnawirawan Jenderal Muldoko ya sahabat, dan diberi angka 400 karena padi ini mampu memiliki 400 bulir pada tiap malainya. Selain jumlah bulir yang banyak yang bisa mencapai 400 bulir pada tiap malainya, padi M400 juga memiliki spesifikasi mumpuni. Salah satu spesifikasi padi M400 yang menjadi unggulan adalah kuatnya terhadap kerebahan. Karena apa? Karena memiliki batang tanaman yang sangat kokoh. Keunggulan dari padi M400 bukan cuma itu saja ya sahabat. Spesifikasi padi M400 yang menjadi unggulan lain adalah padi ini sangat tahan terhadap serangan warang batang coklat, juga tangguh dalam menghadapi penyakit blas.
Nah, padi 400 ini mempunyai umur tanam yang tergolong genjah loh sahabat. Umurnya hanya memerlukan waktu 90 hari setelah tanam saja. Bahkan jika tidak ada halangan dari penyakit dan hama padi, padi M400 ini bisa dipanen pada waktu 80 hari setelah tanam saja. Inilah hebatnya dari spesifikasi padi M400 ini ya sahabat. Bagi sobat petani yang ingin menanam padi ini, bisa langsung beli saja benihnya di link yang saya bagikan di kolom komentar yang paling atas. Dan benih yang ketiga yaitu benih padi M70D. Mungkin varietas padi M70D ini belum setenar Ciherang, Mekongga, ataupun Inpari ya sahabat. Namun jika sobat petani telah mengetahui tentang deskripsi padi M70D ini, mungkin sobat petani akan berpikir untuk mencoba menanam padi M70D ini. Varietas padi M70D adalah salah satu varietas padi yang dikembangkan oleh Himpunan Kerukanan Tani Indonesia atau HKTI melalui penangkaran benih yang dilakukan oleh M-Tani. Nah, varietas padi M70D ini bisa disebut juga saudara kandung dari padi M400 ya sahabat. Karena apa? Karena dikeluarkan bebarengan dengan varietas padi M400. Dan kedua varietas padi tersebut diuji coba di Jember pada tahun 2017 yang lalu. Pada masa uji coba lalu, varietas padi M70D berhasil mencapai 9,6 ton per hektar ya sahabat, dengan masa tanam hanya sekitar 63 hari setelah tanam saja loh. Jadi, varietas padi M70D bisa 4 kali panen tiap tahunnya. Nah, bagi sobat petani yang berminat untuk menanam padi M70D, sebaiknya sobat petani mengetahui terlebih dahulu mengenai deskripsi padi M70D. Dan inilah deskripsi padi M70D yang bisa menambah pengetahuan sobat petani bila ingin menanam padi ini. Dan perlu sobat petani ketahui bila ingin menanam benih padi ini memiliki masa tanam yang singkat ya sahabat. Maka dari itu, pemupukan padi M70D harus sudah selesai ketika padi ini berumur 25 hari. Karena jika dilakukan terlambat, maka akan mempermudah padi ini roboh dan terkena jamur. Dan untuk kelebihan padi M70D adalah masa tanam yang super singkat yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 80 hari saja. Namun jika tanaman padi M70D ini tidak terkena hama dan penyakit, maka masa panen hanya membutuhkan waktu 63 hari saja loh. Dan selain unggul dari masa tanam yang gencah, padi M70D ini juga memiliki bobot yang berat. Terbukti dari 1000 bulir gabah M70D menghasilkan bobot sebesar 28 gram. Tapi perlu diingat juga, padi ini juga memiliki kekurangan ya sahabat. Kekurangan padi M70D adalah rentan sekali terkena penyakit potong leher yang disebabkan oleh jamur. Nah, bagi sobat petani yang ingin menanam padi ini, bisa langsung beli saja benihnya di link yang saya bagikan di kolom komentar yang paling atas. Itu tadi ya sahabat, beberapa benih padi yang memiliki umur gencah dan menurutku sangat bagus untuk ditanam di musim tanam mendatang. Semoga konten kali ini bermanfaat. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.